Saya Indri Lagisti dengan NIM 211103887. Di sini saya akan membawakan studi kasus data mining dan data warehouse dengan judul Analisis Tempat Wisata Berdasarkan Rating. Sebelumnya, saya akan membahas sedikit tentang Power BI. Power BI adalah alat analisis bisnis yang dikembangkan oleh Microsoft, dirancang untuk membantu pengguna dalam mengumpulkan, menganalisis, dan memvisualisasikan data dari berbagai sumber. Adapun kelebihan Power BI, yang pertama ada integrasi yang kuat, yang kedua ada visualisasi yang menarik, yang ketiga ada penggunaan yang mudah, dan yang terakhir ada fitur kolaborasi. Selain kelebihan, Power BI juga mempunyai kekurangan. Yang pertama ada ketergantungan dengan koneksi internet, yang kedua ada analisis data yang kompleks, yang ketiga ada masalah manajemen otoritas, dan yang terakhir ada keterbatasan versi gratis. Selanjutnya saya akan membahas sedikit tentang supervised learning. Supervised learning adalah jenis pembelajaran mesin learning di mana model dilatih menggunakan data yang telah diberi label. Artinya, setiap data masukan memiliki pasangan keluaran yang telah diketahui sebelumnya. Model belajar untuk memetakan hubungan antara masukan dan keluaran sehingga dapat melakukan prediksi pada data baru. Yang selanjutnya ada KNN atau Keener's Night Burst. KNN adalah algoritma yang bekerja dengan membandingkan data baru dengan data yang sudah ada. Algoritma ini menghitung jarak antara data baru dengan kata tangga terdekatnya dan menentukan kelas berdasarkan mayoritas tangga tersebut. Kelebihan dan kekurangan KNN. Yang pertama ada mudah dipahami dan diimplementasikan. Yang kedua ada tidak memerlukan pelatihan model yang lama. Dan kekurangannya yaitu kurang efisien jika dataset sangat besar karena harus menghitung jarak untuk setiap prediksi. Yang selanjutnya ada sensitif terhadap data outlier. Selanjutnya ada SVM atau Support Vector Machine. SVM adalah algoritma yang mencari hyperplane terbaik untuk memisahkan kelas data dengan margin terbesar. Untuk regresi, SVM mencoba menemukan garis yang meminimalkan kesalahan prediksi. Kelebihan dan kekurangan SVM diantaranya yaitu cocok untuk dataset dengan dimensi tinggi, yang kedua ada efektif pada dataset kecil dengan margin yang jelas. Kekurangannya yaitu kurang efisien untuk dataset yang sangat besar. Pemilihan kernel yang salah dapat mempengaruhi performa model. Selanjutnya, saya akan sedikit menjelaskan studi kasus yang saya bawakan menggunakan Power BI. Karena sebelumnya saya sudah membuatnya, jadi saya akan menjelaskan dari awal. Yang pertama yaitu masukkan datasetnya dulu dengan klik Get Data, sesuaikan dengan tipe dataset yang ada. Jika sudah, yaitu kita ubah dengan transform data. Sesuaikan tipe data dengan kolomnya masing-masing. Yang pertama dengan kolom nama tempat, yaitu tipe datanya teks. Yang kedua ada kolom kategori, tipe datanya juga teks. Dan yang ketiga ada kolom rating dengan tipe data decimal number, karena ini bersifat angka. Jika sudah, mari kita klik close dan apply. Selanjutnya, membuat visualisasi. Di sini untuk grafik pertama yaitu rata-rata rating per kategori. Visualisasinya menggunakan cluster bar chart dengan field, y-axisnya dengan kolom kategori, x-axisnya dengan kolom rating dengan fungsi average, dan hasilnya seperti ini. Tujuannya yaitu menampilkan perbandingan rata-rata dari setiap kategori tempat wisata. Untuk grafik kedua,
menggunakan kolom chart dengan judul jumlah tempat wisata per kategori. Dengan fieldnya, x-axisnya diisi dengan kolom kategori, y-axisnya diisi dengan kolom nama tempat dengan fungsi count, dan hasilnya seperti ini. Tujuannya yaitu menampilkan jumlah tempat wisata dalam setiap kategori. Grafik ketiga yaitu presentase tempat wisata per kategori. Di sini memakai visualisasi grafik pie chart dengan field, legendnya diisi dengan kolom kategori, untuk value-nya diisi dengan kolom nama tempat dengan fungsi count. Hasilnya seperti ini. Di sini menunjukkan bahwa taman hiburan itu lebih banyak. Tujuannya yaitu menunjukkan distribusi tempat wisata berdasarkan kategori. Dan grafik terakhir yaitu menggunakan visualisasi table view dengan judul daftar tempat wisata dengan rating dari tertinggi ke terendah. Dengan fieldnya untuk kolom diisi dengan kolom kategori, nama tempat, dan rating. Untuk ratingnya fungsinya diubah menjadi sum. Hasilnya seperti ini. Tujuannya yaitu memudahkan melihat daftar tempat wisata beserta kategori dan rating yang dimiliki. Di sini ratingnya sudah diatur dari yang tertinggi ke terendah. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan bagaimana KNN dan SVM-nya. Di sini saya memakai beberapa library. Yang pertama ada Pandas. Ini digunakan untuk manipulasi dan analisis data. Yang kedua ada Matplotlib Plot. Ini digunakan untuk visualisasi data. Dan yang terakhir ada Sklearn yang digunakan untuk machine learning yang menyediakan berbagai algoritma dan fungsi untuk model training dan evaluasi. Lalu di sini ada load and clean data. Fungsi ini bertugas untuk memuat dan membersihkan dataset dari file CSV. Menggunakan try escape untuk menangani kesalahan saat membaca file seperti file tidak ditemukan, file kosong, atau kesalahan versi. Yang selanjutnya ada train KNN dan SVM. Fungsi ini melatih dua model regresi KNN dan SVM. Memeriksa apakah kolom rating ada dalam dataset, memisahkan fitur dan target. Di sini fitur yang digunakan hanya rating, yang seharusnya diganti dengan fitur lain yang relevan. Memisahkan data menjadi set pelatihan dan pengujian. Melatih kedua model dan menghitung mean absolute error atau MAE dan R kuadrat atau skor untuk mengevaluasi kinerja model. Yang selanjutnya ada visualize data. Fungsi ini bertujuan untuk memvisualisasikan data, khususnya hubungan antara popularitas pariwisata dan biaya masuk, memeriksa apakah data frame kosong atau tidak, serta memastikan kolom ratingnya ada. Menggunakan Seaborn untuk membuat plot sebar, tetapi saat menggunakan kolom rating untuk kedua sumbu yang tidak memberikan informasi yang berarti, menampilkan grafik dengan label dan judul yang sesuai. Yang selanjutnya ada main. Fungsinya untuk titik masuk utama untuk menjalankan script. Menentukan jalur file untuk dataset dan memanggil fungsi load and clean data untuk memuat dan membersihkan data. Jika data berasal dimuat, fungsi akan memanggil visual data untuk membuat visualisasi dan train KNN dan SVM untuk melatih model dan membandingkan kinerjanya. Yang terakhir ada if name main. Bagian ini memastikan bahwa fungsi main hanya dijalankan jika script dieksekusi secara langsung, bukan saat diimpor sebagai modul.
Dan ini hasilnya yaitu KNN performance MAE-nya dengan hasil 0,05 dan R2 score-nya dengan jumlah 0,7. Sedangkan SVM-nya MAE-nya di angka 0,08 dan R2 score-nya di 0,58. Kesimpulannya, untuk studi kasus ini, KNN lebih mendominasi dengan skor yang tertinggi. Dan ini untuk grafiknya. Di sini dengan rating yang tertinggi ke terendah. Sekian presentasi studi kasus dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.